ini kita akan beribadah kembali. Seperti biasa, untuk mengawali ibadah kita mau sama-sama berdoa. Yuk sama-sama kita berdoa yuk. Lipat tanganmu, pejam mata, kita berdoa saling. Nanti doanya sama-sama ya pintar ya. Yuk, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini. Kami boleh berkumpul kembali dalam ibadah pada hari ini. Tuhan Yesus, izinkan kami memuji Tuhan dan mendengarkan firman yang akan disampaikan oleh Suster Ani. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau memberkati ibadah kami dari awal hingga berakhirnya. Kami alaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam sorga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak ibu, kita sudah berdoa. Kita sekarang waktunya untuk mendengarkan cerita yang akan disampaikan oleh Suster Ana. Bagaimana sikapnya saat mendengar? Lipat tangan, duduk tenang, dengarkan dengan baik. Bisa? Oke, pintar ya. Silahkan Suster Ana. Selamat jumpa lagi anak-anak. Apa kabar? Semoga tetap sehat dan tetap semangat. Hari ini kita ketemu lagi dalam ibadat hari Sabtu. Nah, anak-anak, hari ini Suster belum cerita yang lain, tetapi Suster masih ingin melanjutkan cerita mengenai orang Samaria yang murah hati. Nah, kenapa kok Suster kok berulang-ulang mencoba menceritakan ini? Karena memang orang Samaria itu patut kita teladani dan kita contoh apa yang dia buat, ya. Membantu teman yang sedang menderita, membantu teman yang sedang dalam keadaan susah. Nah, maka kita bahas lagi hari ini. Seperti yang sudah ditunjukkan Suster kemarin, apa yang dibuat orang Samaria. Dia memberi minum pada orang yang terkapar di pinggir jalan, yang tergeletak di pinggir jalan, ya. Tidak hanya itu, tetapi juga dia membersihkan dan juga membalut luka-luka di kepala yang berlumuran, darah itu dibersihkan dan lukanya dibalut. Nah, ini adalah contoh yang bagus, ya. Maka dalam nyanyian kemarin kan kita sudah menyanyikan, ya, aku pengen menjadi seperti orang Samaria. Masih ingat lagunya? Aku mau menjadi seperti si Samaria. Akulah sesama bagi orang menderita, bagi orang yang sedih, kawan maupun lawanku. Itulah perintah Tuhan Yesus penebus. Itu adalah perintah Tuhan Yesus untuk mencintai sesama kita. Nah, sesama kita itu siapa? Nah, kemarin Suster sudah mencoba mengajak anak-anak melihat teman-teman yang di kelas kita, teman-teman yang ada di sekitar kita, itu terdiri dari berbagai macam suku, ya. Ada suku Dayak, ada suku Jawa, ada suku Batak, dan lain-lain. Nah, itu semua adalah sesama kita. Itu semua adalah teman
harus nama lain. Kalau kita menolong tidak usah pilih-pilih. Oh, ini saya hanya pilih teman yang Jawa. Oh, ini saya pilih teman yang Dayak, ya. Tetapi semua itu adalah teman, anugerah Tuhan untuk kita semua. Kita menjadi berkawan, kita menjadi berteman, ya. Nah, selain itu anak-anak, coba perhatikan, saya dan teman-teman juga memiliki agama yang berbeda. Betul? Ya, coba lihat. Ada yang beragama Katolik. Siapa yang beragama Katolik? Tunjuk jari. Ya, bagus. Ada yang beragama Kristen. Siapa yang beragama Kristen? Tunjuk jari. Iya, bagus. Ada yang beragama Muslim atau beragama Islam. Siapa? Ya, bagus. Ada yang beragama Buddha. Ada yang beragama Buddha. Ya, bagus. Ada yang beragama Hindu. Ada yang beragama Hindu? Oh iya. Nah, jadi semua itu baik, ya, karena semua bertujuan untuk memuji Tuhan, tetapi dengan cara yang berbeda-beda. Kalau orang Katolik dan orang Kristen itu memuji Tuhan, berdoa di gereja, ya, biasanya berdoa bersama di gereja setiap hari Minggu. Kalau orang Muslim berdoa di mana? Orang Muslim berdoa di masjid, ya. Orang Hindu di pura dan sebagainya. Tetapi karena ini sedang COVID, ya, biasanya dibatasi. Ya, sekarang ini kita berdoa di rumah masing-masing, tetapi dalam keadaan normal kita berdoa bersama di tempat ibadah kita masing-masing. Nah, itu semua pun adalah sesama kita. Ya, kita harus menolong mereka juga tanpa pilih-pilih. Ya, tidak, yang saya tolong hanya teman-temanku yang Katolik aja. Tidak, ya, semua sama. Oh, yang kutolong hanya teman-temanku yang Muslim aja. Tidak, ya, semua sama. Ya, semua sama. Ya. Nah juga kalau kita perhatikan anak-anak, kita mempunyai juga kebiasaan, tata cara, ya, yang disebut kebudayaan. Ya, berbeda, satu sama lain berbeda. Cara berpakaian masing-masing suku juga punya kekhasan masing-masing. Nah, itu semua adalah teman-teman kita, ya. Maka kalau kita kumpul di sekolah, kita bersama teman-teman di tetangga, ya, kita berbeda-beda, tetapi kita tetap satu. Berbeda-beda, tetapi kita harus saling menghargai dan saling hidup rukun. Nah, ini salah satu contoh yang diberikan oleh si Samaria yang murah hati itu. Ya, orang Samaria tidak kenal dengan orang Lewi yang mendapat kecelakaan itu, tetapi dia tidak pikir ini agamanya apa, ini suku apa, ya. Dia tidak pikir, pokoknya saya menolong, ya, menolong sesama manusia yang sedang dalam keadaan susah dan perlu ditolong. Nah, anak-anak, kiranya apa yang bisa dibuat oleh anak-anak untuk menolong dan menjadi murah hati seperti orang Samaria itu? Nah, ketika kita melihat teman kita sedih, apa yang bisa anak-anak buat? Oh iya, menghibur, disapa, ya, diajak main bersama, sehingga teman yang sedih itu, ya,
bisa terhibur. Oh, mungkin sedihnya karena dia tidak punya teman bermain. Nah, kalau ada teman yang kehausan, aduh aku haus banget, lupa tidak membawa bekal minum. Sementara anak-anak membawa bekal minum. Apa yang bisa dibuat? Oh ya, anak-anak bisa memberi teman yang kehausan itu sebagian dari bekal minumnya, ya. Pinjam gelasnya, atau biasanya tempat minumnya itu ada tutupnya, kita bagi dengan teman-teman dan diberikan kepada teman yang kehausan. Kalau misalnya teman kita kelaparan, aku lapar banget, aku tidak membawa bekal ke sekolah. Nah, sementara anak-anak punya 2 kue, ya. Ini yang satu bisa diberikan kepada teman yang sedang kelaparan. Ini contoh-contoh kecil yang bisa dibuat oleh anak-anak, ya. Kalau kita mau menjadi seperti si Samaria yang murah hati, ya, kita mulai belajar dari hal-hal yang kecil. Nah, mungkin anak-anak punya pengalaman pernah ditolong oleh teman yang lain. Pernah nggak ditolong oleh teman yang lain? Ketika kita sedang jatuh misalnya, atau ketika kita sedang tidak punya pensil, temannya memberi pinjaman, ya. Pernah? Oh, bagus. Bagaimana rasanya kalau kita itu ditolong oleh teman, ya? Senang nggak? Oh, senang, ya. Wah, pas tidak punya pensil ada yang meminjami, pas kita haus ada yang memberi kita minum, pas kita lapar ada yang memberi teman kue, ya. Nah, ini anak-anak, hal-hal kecil yang bisa kita lakukan supaya kita juga menjadi seperti yang kita lakukan oleh si Samaria yang murah hati, ya. Dan ini adalah perintah Tuhan Yesus, ya. Kalau kita menolong teman-teman, kita tidak perlu untuk memandang statusnya atau memandang sukunya atau memandang agamanya, tetapi itu semua adalah teman-teman yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Maka kepada siapapun kita perlu menolong bagi yang memerlukan pertolongan. Jadi kita ingin menjadi seperti si Samaria yang murah hati. Semoga dengan demikian anak-anak mendapat berkat dari Tuhan. Kalau kita murah hati kepada teman-teman, ya, Tuhan juga akan murah hati kepada kita. Ya, baik. Selamat belajar di rumah. Sampai jumpa lagi. Tuhan memberkati. Nah, anak-anak ibu, bagaimana? Sudah mendengarkan cerita kan yang disampaikan oleh Suster Ana? Baik, sekarang waktunya kita untuk berpisah. Kita mau mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Nah, sebelum mengakhirinya, kita mau berdoa sama-sama ya, kita ya. Yuk, kita tangannya, pejam mata buat ada saling. Sama-sama berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus.